Jadi ayo kembali kita di masyarakat ini, terutama masyarakat Puri, karena saya sudah melihat tidak ada orang yang mentalkin mayit-mayit atau orang-orang yang sedang dikubur. Ayo lagi kita lakukan talqin. Pilih ustadz yang memahami talqin, Pak. Ya, ini penting. Pilih ustadz yang memahami talqin. Jangan pilih ustadz yang tidak mengadakan talqin, Pak. Karena ini sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ayo ingatkan saudara-saudara kita yang meninggal di sini, tolong jangan lupa ditalqinkan. Jangan lupa ditalqinkan. Paling tidak kita melakukan itu, Pak. Paling tidak kita melakukan itu. Yang kita bisa kita lakukan. Yang kita bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian ulama-ulama apa saja dari kalangan mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan dan menganjurkan untuk mentalqin? Yang pertama, Pak, Imam An-Nawawi yang kita kaji di sini, sering kita kaji ya kitab-kitabnya, dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa di sini beliau ya mengatakan segolongan dari sahabat-sahabat kami dari mazhab Imam Syafi'i telah berkata, disunnahkan mentalqinkan mayit begitu selesai dikuburkan. Caranya menurut Imam Nawawi adalah seseorang yang mentalqinkan itu duduk di dekat kepala mayit dan mengucapkan wahai fulan bla 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 bla. Nah, itu banyak, Pak, ucapannya. Ya. Ini sudah kita masih lihat seperti ini belum? Masih enggak kita lihat di sekitar kita? Mentalqinkan seperti ini sesudah dikuburkan. Sudah jarang, Pak. Sudah jarang. Nah, Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Pada waktu buku itu ditulis tentang talqin ini, ya, pada tahun 423 Hijrah, berarti usia fatwa sunnahnya mentalqinan mayit sudah lama sekali, Pak. Sudah lebih 700 tahun lamanya tentang fatwa talqin bagi mayit pada zaman Imam An-Nawawi. Nah, sudah lama sekali, Pak. Ya, tentang talqin mayit ini. Kemudian dalam kitabnya lain dari kitab Imam Nawawi Al-Azkar An-Nawawiyah, Isaidul Aqrar, beliau mengatakan, adapun mentalqinkan mayit setelah dikubur, sungguh telah berfatwa ulama-ulama yang jumlahnya banyak dari sahabat-sahabat kami, yaitu maksudnya para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa talqin itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Di antara ulama yang telah berfatwa dengan tegas demikian itu adalah Al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain ini, qadhi itu artinya hakim, Pak. Ya, Qadhi Husain itu ulama besar, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab taklidnya, dan teman yang bernama Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam kitabnya Tartimah, kemudian Sayyid Imam Abu Al-Fat An-Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, Imam Abu Qasim Al-Rafi, dan yang lainnya, Qadhi Husain berkata bahwa fatwa itu diambil dari sahabat-sahabat. Itu dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ya. Nah, ini dikatakan bahwa Imam Qadhi Husain wafat tahun 462 Hijriah, Imam Abu Fat Nasir Al-Maqdisi wafat tahun 490 Hijriah, dan Imam Abu Qasim Al-Rafi wafat tahun 623 Hijriah. Ya, seperti itu. Kemudian fatwa lain oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini imam besar juga pada dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan sunnah mentalqinkan mayit yang sudah balik. Jadi yang sudah balik itu ditalqinkan, Pak. Ya, yang berakal atau orang gila yang telah terkena beban syariat sebelum gilanya, walaupun orang yang mati, kemudian orang yang mati syahid. Sebagaimana telah difatwakan oleh beberapa ulama, talqin itu dilakukan setelah mayat sempurna dikuburkan.
Nah ini penting Pak. Ya, ini penting memahami ini. Jadi beliau Ibnu Hajar Al-Haytami telah memfatwakan bahwa mentalkinkan mayit itu hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam Romli, imam besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Romli mengatakan, dan sunnah mentalkinkan mayit yang sudah akil balik setelah sempurna dikuburkannya. Karena terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya, sudah ditutup dengan tanah dan para pengantarnya sudah berjalan pulang, maka mayat itu mendengar derap sandal mereka. Kalau orang-orang yang sudah tidak ada lagi, maka setelah itu datanglah kedua malaikat sampai akhir hayat. Nah ini. Jadi perkara tentang talqin mayit sekali lagi adalah sunnah. Hal-hal yang sudah hilang di kalangan kita Pak, ayo bangkitkan kembali Pak. Ya, jangan sampai kita, saudara kita tidak ditalqinkan Pak. Ini penting. Talqinkan sebelum meninggal dunia dan talqin setelah dikubur. Karena ini apa? Ini perintah Nabi Pak. Nanti hari Rabu saya akan kasih Pak tentang hadisnya. Hadis Nabi tentang talqin mayit.